Gerald Vandenboek ledek pemain Garuda Muda, kurang cerdas, gagal kreatif, mental ambiar usai tersingkir. Halo guys, ada kabar panas dari dunia sepak bola Indonesia yang lagi bikin heboh banget. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenboek, belak-belakan sindir anak asuhnya setelah gagal menembus Piala Asia U23 2026. Katanya, para pemain kurang cerdas, enggak bisa berpikir kreatif, sampai bingung mau ngapain di lapangan. Waduh, pedes banget kan komentarnya. Sebenarnya apa sih yang bikin pelatih asal Belanda itu sampai kecewa berat? Nah, kita bakal kupas tuntas semua faktanya. Jangan lupa ya, kasih komentar kalian di bawah dan subscribe biar enggak ketinggalan update panas berikutnya. Jakarta lagi-lagi jadi saksi berita panas soal sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U23 resmi gagal melaju ke Piala Asia U23 2026. Kekalahan pahit dari Korea Selatan bikin asa Garuda Muda pupus begitu saja. Tapi yang bikin heboh bukan cuma hasilnya, melainkan komentar pedas dari sang pelatih, Gerald Vandenboek, yang terang-terangan menyindir kualitas berpikir anak asuhnya. Kronologinya begini, Timnas U23 awalnya tampil meyakinkan dengan kemenangan telak 5-0 atas Makau. Semua orang langsung optimis. Tapi ketika ketemu Laos, hasilnya bikin kecewa. Garuda Muda mentok tanpa gol. Pertandingan itu sebenarnya jadi alarm bahaya. Harusnya bisa menang mudah, tapi malah kebuntuan yang didapat. Nah, hasil imbang itu ternyata berimbas besar di akhir. Masuk laga terakhir, Indonesia wajib menang lawan Korea Selatan. Pertandingan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa malam, tanggal 9 September tahun 2025. Supporter udah penuh harap, atmosfer panas, dan semangat membara. Tapi sayangnya, sejak menit awal malah kebobolan. Hwang Do-yoon bikin gol cepat di menit ke-6. Sejak saat itu, mental pemain Indonesia langsung drop. Mereka berusaha bangkit, tapi serangan-serangan yang dibangun selalu mentok di kaki lawan. Kreativitas minim, variasi serangan nihil, dan pola permainan gampang banget ditebak. Alhasil, sampai peluit panjang berbunyi, Garuda Muda gagal membalikkan keadaan. Skor akhir bikin Korea Selatan tertawa puas, sementara Indonesia harus menerima kenyataan pahit. Dari 3 laga, Indonesia cuma kumpulin 4 poin. 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Sayangnya, di klasemen runner-up terbaik, poin itu enggak cukup. Kebanyakan tim lain punya 6-7 poin. Jadi otomatis, Indonesia angkat koper. Nah, disinilah muncul komentar panas dari Vandenboek. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu enggak segan-segan menyinggung intelektual anak asuhnya. Menurut dia, para pemain gagal menunjukkan kecerdasan di lapangan. Mereka main dengan semangat, iya. Mereka lari, mereka ngejar bola, mereka fight. Tapi begitu kebuntuan datang, enggak ada yang bisa cari solusi. Semua mentok. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Vandenboek bilang gini, mereka enggak bisa berpikir kreatif. Mereka enggak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak hal yang sebenarnya bisa didiskusikan, mulai dari kondisi fisik sampai kesiapan mental pemain. Tapi kenyataannya, semua enggak jalan di lapangan. Ucapannya ini langsung bikin heboh, karena jarang banget pelatih berani ngomong seblak-belakan itu. Bukan cuma itu, Vandenboek juga menekankan soal pentingnya jam terbang di klub. Katanya, kalau pemain cuma tampil di level lokal dengan intensitas rendah, wajar aja kalau begitu ketemu tim kelas dunia langsung bingung. Dia berharap ketika para pemain balik ke klub masing-masing, mereka bisa dapat kesempatan main lebih banyak, biar punya pengalaman yang cukup ketika balik lagi ke timnas. Kritikan ini sebenarnya ada benarnya. Kalau dibandingin sama tim kuat Asia lain, jelas kelihatan bedanya. Korea Selatan misalnya,
Pemain mudanya rata-rata udah terbiasa main di liga besar atau setidaknya kompetisi dengan tempo tinggi. Sementara pemain Indonesia masih sering kekurangan menit bermain. Jadi ketika disuruh improvisasi, ya mereka enggak punya referensi yang cukup. Di sisi lain, Van den Boeck juga mengapresiasi kerja keras pemain. Dia mengaku, salah satu stafnya bahkan bilang kalau anak-anak Garuda Muda udah kasih segalanya di lapangan. Main sepenuh hati, totalitas, enggak ada yang setengah-setengah. Tapi sekali lagi, kata Van den Boeck, dalam sepak bola enggak cukup cuma modal semangat. Harus ada otak, harus ada kreativitas, harus bisa mikir cepat dan cari solusi. Kalau enggak, hasilnya ya kayak kemarin, mengecewakan. Komentarnya ini langsung jadi bahan perdebatan publik. Ada yang setuju, bilang kalau kritikan itu realistis dan jadi wake up call buat pemain muda. Tapi ada juga yang bilang, Van den Boeck terlalu keras. Soalnya, kalau pemain udah kasih segalanya, mestinya pelatih bisa lebih bijak dalam memberi motivasi. Namun, terlepas dari pro kontra itu, faktanya timnas Indonesia U23 memang harus kerja keras lagi. Kekalahan ini jadi tamparan keras kalau Garuda Muda masih punya PR segunung. Mulai dari fisik yang gampang kehabisan tenaga, taktik yang kaku, sampai mental yang mudah drop kalau kebobolan duluan. Semuanya harus dibenahi kalau mau bersaing di level Asia. Kegagalan ini juga bikin fans geram. Banyak yang menyalahkan hasil imbang lawan Laos sebagai titik balik kegagalan. Harusnya bisa 3 poin, malah cuma 1. Bayangin aja, kalau waktu itu menang, total poin bisa 6, kemungkinan besar lolos jadi runner-up terbaik. Jadi ya wajar kalau supporter nyesek banget. Sementara itu, suara kecewa juga datang dari para pengamat sepak bola. Mereka bilang, masalah utama timnas U23 adalah kurangnya variasi taktik. Ketika lawan main bertahan, pemain Indonesia bingung mau nembus dari mana. Crossing enggak efektif, kombinasi di lini tengah enggak jalan, dan striker sering terisolasi sendirian. Nah guys, itulah kisah pahit Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kekalahan yang bukan cuma soal skor, tapi juga mental, fisik, dan kecerdasan di lapangan. Komentar pedas Gerald Van den Boeck semoga bisa jadi pelajaran besar buat pemain muda Indonesia. Kita semua tentu berharap Garuda Muda bisa bangkit dan belajar dari kegagalan ini. Sekarang giliran kalian, setuju enggak dengan komentar Van den Boeck yang bilang pemain kita kurang cerdas? Tulis opini kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar selalu update berita bola panas lainnya.